Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rati Aryati Ningrum, dosen tetap program studi S1 Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Bidang keilmuan saya adalah statistika dan sains data, yaitu disiplin ilmu yang berperan penting dalam mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data sampai diambil suatu kesimpulan. Pada kesempatan ini, saya bermaksud menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya dalam bidang pengajaran. Sebagai dosen tetap di program studi S1 Teknologi Sains Data Universitas Airlangga, saya bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan di era digital saat ini. Salah satu mata kuliah yang ditugaskan kepada saya adalah Data Mining 1. Data Mining 1 merupakan mata kuliah fondasi yang penting untuk diberikan kepada mahasiswa Prodi Teknologi Sains Data, khususnya mahasiswa di semester 4 dengan bobot SKS sebesar 4 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengantar yang komprehensif mengenai data mining, terutama terkait dengan penambangan data, mulai dari tahap preprocessing, kemudian tahap analisis data menggunakan beberapa algoritma machine learning, dan kemudian penggunaan metode-metode dalam data mining serta machine learning untuk kasus nyata. Mahasiswa akan belajar mengenai konsep dasar data mining, exploratory data analysis, metode-metode di data preprocessing, metode-metode untuk clustering dan juga klasifikasi, kemudian association rule, serta penerapan data mining dalam kasus nyata. Terdapat 6 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang didukung oleh mata kuliah ini. Pertama, keterampilan umum KU5, yaitu mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis data. Yang kedua, pengetahuan P1. Mahasiswa mampu menguasai konsep serta metode statistika dan matematika dalam mengolah dan menganalisis data untuk menghasilkan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengetahuan P2, yaitu mahasiswa mampu menguasai model-model pemrograman, bahasa pemrograman, basis data, pengambilan informasi, visualisasi data, dan antarmuka halaman web interaktif. Yang keempat, keterampilan khusus KK1, yaitu mahasiswa mampu menganalisis masalah yang diberikan untuk menemukan solusi permasalahan di bidang pekerjaan yang mencakup bidang kesehatan, industri sosial dan komunikasi, serta bisnis dan finansial secara profesional. Keterampilan khusus KK2 untuk yang kelima, mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep dan praktik sains data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang keenam, keterampilan khusus KK3, yaitu mahasiswa mampu memilih alat, metode, atau perangkat lunak yang sesuai kebutuhan dalam praktek profesionalnya untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Kemudian, mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dasar dalam menambang data dengan 6 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan konsep-konsep data mining dengan benar. Lalu, mahasiswa mampu melakukan dan menampilkan data preprocessing dengan benar. Dilanjutkan dengan mahasiswa mampu menerapkan dan menampilkan konsep association rule dengan benar. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan dan menampilkan metode clustering dengan benar. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikasikan metode klasifikasi dengan benar. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis data terstruktur dan mengorganisasi serta mempraktikkan dengan perangkat lunak dengan baik dan benar.
Metode pembelajaran ini dilakukan secara sinkronus, yaitu tatap muka antara dosen dengan mahasiswa. Semua modul dan materi, kemudian tugas dan interaksi dengan mahasiswa dilakukan terpusat pada Learning Management System yang memang difasilitasi oleh Universitas Airlangga. Kemudian, untuk teknik penyampaian materi menggunakan ceramah dan diskusi, dan kemudian untuk keterlibatan aktif mahasiswa, maka di kelas akan ada proyek sederhana, sehingga interaksi antara dosen dan mahasiswa bisa terwujud. Sistem penilaian dilakukan dengan beberapa komponen, yaitu komponen tugas dan kuis sebesar 25%, komponen UTS sebesar 30%, komponen UAS 35%, dan soft skill 10%. Untuk UTS, mahasiswa akan diberikan soal di Learning Management System sesuai dengan jadwal UTS Universitas Airlangga. Lalu UAS, mahasiswa secara berkelompok akan mengerjakan final project mengenai analisis data mulai dari awal, yaitu pengumpulan data, sampai diambil suatu kesimpulan dari data tersebut. Dan untuk soft skill, meliputi partisipasi aktif di kelas dalam menyelesaikan tugas, serta tanggung jawab, dan juga dalam kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Referensi yang digunakan adalah buku elektronik terkait dengan data mining, teknik-teknik data mining, serta pemanfaatan tools atau software dalam data mining. Berikut merupakan video pembelajaran yang ada di kelas yang dilakukan secara daring melalui platform Zoom. Baik, hari ini kita akan memulai perkuliahan terkait dengan konsep data mining. Jadi untuk konsep data mining ini merupakan pertemuan pertama yang akan kita lakukan di hari ini gitu ya teman-teman. Untuk materinya bisa teman-teman lihat di Hebat e-learning, kemudian juga tersedia MOOC atau Massive Open Online Course yang bisa kalian akses. Jadi di sini, nah ini untuk MOOC-nya. Jadi teman-teman nanti bisa menjadi peserta untuk MMOC di sini. Terus kemudian kalian mengakses materinya sudah tersedia semua, data mining konsep dan seterusnya. Pun demikian, kita juga ada atau memfasilitasi terkait dengan Hebat e-learning atau Learning Management System. Nah, di sini untuk data mining satu juga silakan bisa dilihat di sini semua untuk materi yang ada. Kita mulai ya teman-teman. Jadi data mining konsep. Kalau kita berbicara mengenai data gitu ya, dan kemudian perkembangan teknologi yang sangat masif, tentu kita menghadapi banyak sekali data, atau teman-teman biasa kenal dengan istilah big data. Nah, kalau semisal big data itu tidak dikelola atau dalam istilahnya tidak kita mining ya, dalam hal ini tidak kita tambang, maka data itu akan menjadi sia-sia. Nah, sehingga harapannya pada kuliah data mining ini nanti teman-teman bisa mengolah data itu sedemikian rupa, dianalisis dengan hasil atau outcome yang memang punya makna yang bagus gitu ya. Artinya data itu bisa kita manfaatkan secara optimal. Nah, tentu manfaatnya banyak sekali sebagai rekomendasi kebijakan dan lain sebagainya itu. Nah, hari ini kita membahas mengenai beberapa subbab pokok bahasan, diantaranya adalah karena di sini masih konsep dasar, kita perlu memahami mengapa kita perlu memining data atau why mine data, lalu what is data mining atau data mining itu apa, kemudian proses-proses dalam data mining, selanjutnya adalah data mining task atau tugas-tugas dalam data mining, kemudian data mining in application atau aplikasi data mining gitu. Nah, kenapa kok kita perlu mining data gitu ya? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu memining data karena datanya sangat banyak sekali. Nah, sehingga kalau semisal data ini tidak kita tambang, tidak kita mining secara optimal, maka datanya akan menjadi sia-sia. Teman-teman mungkin juga pernah mendengar istilah data is the new oil atau data adalah minyak baru gitu ya. Karena apa? Karena seberapa atau sangat pentingnya data itu sehingga data ini ilustrasikan sebagai minyak terbaru gitu ya. Terus kemudian the data is being warehouse, disimpan, kemudian
kenapa kok kita perlu memining data juga karena untuk kemampuan computing saat ini itu sangat bagus, artinya berbeda dengan zaman dahulu kala ketika memang kemampuan komputasi masih sangat terbatas. Tetapi sekarang ini karena dengan teknologi yang sangat mumpuni, maka untuk kemampuan komputernya pun semakin bagus juga. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi bahwa data yang ada tidak kita kelola dengan optimal. Kemudian the competitive pressure is strong. Nah, jadi tekanan untuk berlomba-lomba dalam memanfaatkan data itu memang sangat luar biasa ya. Siapa yang menggenggam data maka dia yang bisa menguasai kebijakan dan lain sebagainya. Tentu biasanya kalau kita berbicara data, tidak hanya sekedar ke kebijakan, tapi tentu yang lebih luas adalah bisnis ya. Siapa yang memegang data maka di situ adalah profit, keuntungan yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan atau institusi. Sehingga keamanan data juga perlu menjadi perhatian kita begitu. Lalu data mining tools have become available. Jadi memang untuk tools-tools data mining ini juga sangat tersedia, sangat banyak gitu ya. Bahasa pemrograman kalian bisa memilih mau pakai Python boleh, mau pakai R boleh, kemudian toolsnya juga banyak gitu ya. Bisa pakai WK, kemudian RapidMiner, kemudian dan lain sebagainya. Kolaboratori dan kawan-kawannya gitu ya. VS Code juga boleh. Nah, ini penjelasan lebih jelasnya mengapa kita perlu memining data karena data ini sangat teramat besar untuk jumlahnya dari terabyte ke petabyte. Kemudian pengumpulan data dan eh, kesediaan data itu sangat banyak ya, termasuk juga penyimpanan data prosesnya sekarang sudah banyak. Jadi kalau semisal dulu kita terbatas pada survei secara langsung atau kita biasa sebut sebagai data primer, nah maka sekarang kita boleh memilih mau pakai data sekunder boleh, terus kemudian proses mengambil datanya tidak hanya terbatas pada survei atau tinggal memanfaatkan dari institusi lain, tetapi juga bisa men-scraping data begitu. Terus kemudian untuk major source of abundant data, ini sumber-sumber datanya sangat teramat banyak ya teman-teman, seperti yang kita ketahui dari di bidang bisnis ada dari web, lalu e-commerce, lalu transaksi, kemudian stok, saham, terus sains, ada remote sensing, bioinformatik, kemudian simulasi ilmiah. Kalau dari society dan yang lain bisa dari berita, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kecenderungannya kalau di prodi kita biasanya banyak yang mengambil data dari e-commerce, terus kemudian dari sumber berita atau dari sosial media itu sering sekali kita manfaatkan datanya untuk dikelola dan dianalisis untuk menghasilkan suatu knowledge yang memang bermanfaat untuk kita. Ini ada istilah we are drowning in data but starving for knowledge. Nah, jadi kalau kita tenggelam ya di data, artinya apa? Data itu sangat banyak sekali, sangat melimpah ruah. Nah, tetapi knowledge-nya yang belum ada. Nah, oleh karena itu tugasnya teman-teman ini nanti, sehingga data ini tidak sekedar menjadi data yang tanpa knowledge, tapi harapannya adalah data yang ada bisa dikelola, bisa dianalisis lebih mendalam, sehingga kita mendapatkan suatu pengetahuan baru dari data tersebut. Kemudian, necessity is the mother of invention, data mining, automated analysis of massive dataset. Jadi memang untuk kebutuhan memining data ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya teman-teman harus mau nggak mau memining data sehingga apa? Pengetahuan yang didapatkan dari data itu bisa kita manfaatkan secara optimal. Lalu apa itu data mining? Data mining juga biasa disebut sebagai knowledge discovery from data atau KDD. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah KDD itu sama istilahnya dengan data mining. Nah, apa itu extraction of interesting, non-trivial, implicit, previously unknown, and potentially useful patterns or knowledge from huge amount of data. Nah, jadi data mining ya simpelnya adalah kita memining data atau menambang data, mengekstraksi sehingga data tersebut bisa menghasilkan suatu knowledge yang bagus gitu. Lalu alternatif name-nya tadi ada KDD,
Terus kemudian knowledge extraction, lalu ada data atau pattern analysis, data arkeologi, data tracking, information harvesting, business intelligence, dan lain sebagainya. Lalu, eh, ya ini terkait dengan data mining. Proses dalam data mining ini banyak ya, nanti kalian akan melakukan proses pertama sampai akhir dari pemilihan data selection ini, lalu kita simpan di data warehouse, kemudian pre-processing ini yang memakan waktu lebih banyak, tenaganya juga perlu banyak karena kecenderungan data yang kita peroleh dari data yang ada atau data mentah, raw data itu biasanya datanya masih dalam tanda kutip kotor. Sehingga karena data ini belum siap diolah menggunakan metode yang kita inginkan, maka biasanya kita lakukan pre-processing dulu. Setelah itu kita lakukan transformasi. Nah, ini kalau diperlukan ya bisa melakukan transformasi, misalkan transformasi Len, transformasi kuadratik, kubik, atau yang lain itu. Setelah itu kita melakukan data mining, lalu evaluasi, dan setelah proses ini selesai, maka kita harapannya di akhir adalah mendapatkan suatu pengetahuan atau knowledge di sini. Oke. Nah, ini prosesnya ya, data source-nya bisa dari paper, files, lalu web dokumen, ada scientific experiment, database system, kemudian kita proses dari data yang sudah ada, dilakukan pre-processing atau integrasi dan disimpan dalam data warehouse. Setelah itu prosesnya lanjut ke data exploration. Ini bisa statistical summary atau query, reporting. Biasanya kita lakukan EDA ya, exploratory data analysis. Bisa kita buat visualisasi grafik-grafik dari data yang ada. Kemudian data mining, ini information discovery, lalu data presentation, visualisasi data dari hasil apa yang sudah kita mining, itu kita buat visualisasinya. Nah, jika sudah, maka tahapan paling akhirnya adalah decision making. Dan ini memang di tahapan paling akhir. Harapannya memang dalam tahap ini kita sudah mendapatkan insight atau knowledge dari data yang sudah kita kelola. Lalu tugas-tugas data mining, nah ini ada information integration dan data warehouse. Di sini prosesnya ada data cleaning, transformasi, integrasi, dan multidimensional data model. Lalu data cube teknologi ada scalable methods for computing, contohnya materializing, kemudian OLAP. Lalu yang terakhir multidimensional concept description, ada karakteristik dan diskriminasi. Ini meliputi generalize, summarize, dan contrast data karakteristik. Tuh. Ini teks di data mining. Beberapa contohnya saya tunjukkan. Nanti pendalamannya bisa kita perdalam di pertemuan selanjutnya. Ada asosiasi dan korelasi ya, analisis ini. Analisis korelasi dan juga asosiasi. Nah, ini biasanya kita lihat atau prakteknya adalah bisa digunakan dalam market basket analysis. Nah, jadi kalau teman-teman di supermarket, terus kemudian kalian melihat misalkan, oh letak selai itu berdekatan dengan roti. Nah, itu simpelnya pemanfaatan dari market basket analysis begitu. Harapannya apa? Konsumen yang datang ke dalam supermarket itu ketika dia membeli roti, nah harapannya ketika dia membeli roti juga sekalian membeli selai. Nah, itu manfaatnya. Manfaat dari asosiasi dan analisis korelasi. Jadi frequent patterns. Jadi kita melihat pola gitu ya. Contohnya di Walmart atau kalau di kita ada Indomaret, Alfamart, terus Superindo, Hypermart, dan seterusnya. Lalu kita melihat asosiasinya bagaimana, korelasi, ada causality, itu beda lagi. Contoh di sini ya, diaper atau popok itu ada bir. Nah, ini kecenderungannya di luar ya. Kalau di kita, contohnya tadi roti dan juga selai, sama susu mungkin. Terus ya di sini kita mining how to mine such patterns and rules efficiently in large data sets. Harapannya dari sini kita bisa melihat pola yang ada. Lalu klasifikasi, nah ini yang juga paling sering dilakukan oleh mahasiswa di program studi teknologi sains data ya. Jadi klasifikasi metodenya banyak mulai dari regresi logistik, kemudian random forest, lalu ada support vector machine, dan seterusnya ada KNN dan kawan-kawannya gitu ya. Tentu di sini pembeda dengan sebelumnya adalah terdapat
label atau target variabel. Ya, jadi ada Y variabel sebagai target variabel. Terus kemudian di sini kita selain ada target variabel juga memiliki variabel X gitu. Metodenya tadi ada decision tree, naive Bayes, ada SVM, neural network, rule-based classification, pattern-based logistic regression. Kemudian contoh aplikasinya ada di credit card fraud detection, direct marketing, classifying stars, ada di disease, web page, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan main-main ya, ada project di akhir sehingga teman-teman bisa membuat tim untuk project tersebut. Lalu teks selanjutnya adalah cluster analysis. Nah, ini juga memahami pola gitu ya, tapi polanya secara berkelompok, secara grup. Nah, dan pembeda dengan sebelumnya di klasifikasi untuk cluster kita tidak memerlukan target variabel atau kita tidak perlu variabel Y gitu. Nah, di sini tersebut bahwa class label is unknown. Terus di sini contoh aplikasinya adalah kita mengelompokkan rumah untuk melihat polanya. Misalkan kalau di sebuah kota kita bisa mengelompokkan mana perumahan untuk yang misalkan ada rusunawa, ada perumahan yang menengah, ada ada perumahan yang di elit begitu. Terus prinsipnya adalah memaksimumkan intra-class similarity dan meminimumkan inter-class similarity. Metodenya banyak, ada K-medoid, ada K-min, ada metode hierarki, ada DB-scan, dan lain sebagainya. Kemudian ini data mining, apa aja yang terkait dengan data mining ya, ada pattern recognition, ada statistik, visualisasi, high performance computing, ada database technology, algorithm, applications, machine learning. Jadi ini semua mengarah ke data mining. Mengapa? Karena konsepnya data mining itu memang tujuannya adalah untuk memining data, untuk mendapatkan suatu data sehingga kita mendapatkan suatu insight atau knowledge dari data tersebut. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Ya, sudah saya lanjutkan dulu. Why confluence of multiple discipline ya? Mengapa kok data mining ini mencakup multidisiplin gitu ya, disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ya karena ini datanya sangat banyak, jadi algoritma yang sesuai harus kita terapkan. Lalu dimensinya juga tinggi. Jadi microarray may have tens of thousands of dimensions. Jadi memang untuk dimensi datanya tinggi sehingga kita perlu berbagai treatment ya. Makanya saya tadi bilang bahwa tahapan preprocessing itu memakan waktu yang lama sebelum memang kita terapkan ke pemodelannya. Lalu high complexity of data, data stream and sensor data ini yang memang datanya fluktuatif dan juga volatil. Lalu time series data, temporal data, sequence data, structure data, graph, social network, and multi-link data, lalu heterogeneous database and legacy database, lalu spasial, spatiotemporal, multimedia, text, and web data. Kemudian ada juga software program scientific simulation. Nah, di mana kekompleksan data inilah makanya kita perlu mempelajari data mining itu sehingga apa? Ketika ada data yang masuk ke kita dengan berbagai kompleksitasnya, maka kita tidak perlu kaget gitu ya, tidak bingung apa yang harus kita lakukan. Karena kenapa? Karena di dalam data mining ini nanti kita akan belajar tahapan awal sampai akhir, yaitu tahapan mulai dari pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan pre-processing, sampai pada akhirnya kita membuat suatu kesimpulan dan juga membuat suatu kesimpulan yang sesuai. Nah, aplikasi data mining banyak teman-teman ada di healthcare dan medical data mining, terus kemudian pre-processing of the data, including feature extraction and dimension reduction, lalu klasifikasi dan clustering proses, lalu post processing for representation. Nah, intinya di sini untuk aplikasinya sangat teramat banyak dan prosesnya tentu kita akan mempelajari proses dari awal sampai akhir di data mining itu sehingga apa? Semua bidang kalau memanfaatkan data mining maka harapannya profitnya naik atau kalau tidak profit maka kebijakannya dibuat secara tepat sasaran. Terima kasih.
Ada pertanyaan teman-teman sampai sini mengenai konsep dari data mining? Oke, ya terima kasih Bu atas kesempatannya untuk bertanya. Mungkin tadi saya sedikit penasaran karena Ibu sempat mention kalau misalnya penggunaan dari klasifikasi dan clustering itu bisa berbeda. Kira-kira di kondisi seperti apa kita bisa menentukan kita harus memakai klasifikasi atau clustering, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Nada untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik ya. Kapan kita menggunakan klasifikasi, kapan kita menggunakan cluster analisis? Tentu yang pertama adalah perlu memperhatikan tujuannya. Tujuan analisisnya apa? Jadi kalau kita mendapatkan suatu data gitu ya, kita tidak dengan serta-merta langsung menentukan metode yang dipakai apa. Kita perlu pahami dulu data itu tentang apa, terus kemudian persoalannya tentang apa, tujuannya untuk apa gitu. Contoh nih, teman-teman mendapatkan data mengenai penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, penyakit paru-paru gitu ya. Nah, di situ ada variabel yang namanya apakah seseorang memang menderita penyakit paru-paru atau tidak. Terus di situ isi atau value dari variabel itu ada ya dan tidak. Jadi misalkan di sini nadra gitu ya, observasi pertama namanya nadra. Apakah di variabel tadi PPOK, status PPOK ternyata tidak. Kemudian variabel X yang lainnya juga menceritakan terkait dengan variabel yang terkait, misalkan jenis kelamin, lalu usia, kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, dan seterusnya, gitu ya, dan seterusnya. Kita memiliki banyak observasi. Nah, kalau dalam hal ini, maka kita bisa melihat, oh oke, datanya adalah terkait dengan penyakit paru-paru, terus kemudian ketersediaan data juga perlu kita lihat bahwa di situ terdapat variabel Y-nya atau target variabel, yaitu variabel mengenai PPOK, status PPOK atau tidak, yang dimana labelnya memuat isi ya atau tidak. Nah, maka dalam hal ini kita bisa memutuskan untuk tugasnya atau taksnya, taks dari data miningnya adalah untuk klasifikasi, begitu. Nah, akan tetapi sebaliknya, kalau semisal kita tidak memiliki variabel Y sebagai target variabel, artinya data yang kita miliki hanya variabel X semua atau variabel prediktor semua, dan memang tujuan kita adalah untuk mengelompokkan, maka di sini kita bisa memutuskan untuk menggunakan cluster analisis. Nah, selain itu, tahapan di awal memang sangat penting ya untuk memahami data. Data ini bercerita tentang apa, problemnya apa yang bisa kita tawarkan untuk menyelesaikan problem tersebut. Begitu, Nadra. Apakah sudah menjelaskan? Iya, Bu, sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Nadra. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, nanti teman-teman bisa mempelajari materi ini lebih lanjut lagi. Bisa dibuka learning management systemnya. Di sini teman-teman bisa ada berbagai macam modul materi yang bisa kalian baca. Terus kemudian ada latihan soal juga, termasuk juga kuis yang perlu teman-teman kerjakan. Dan juga ada UTS UAS tentunya gitu ya. Itu. Terus kemudian selain itu juga kalian boleh melihat MOC di sini. Nah, MOC ini bedanya apa dengan LMS? Nah, kalau MOC ini kita bisa yang melihat MOC ini tidak hanya kalian yang memang mahasiswa UNER, tapi juga dari mahasiswa di universitas lain atau misalkan orang-orang yang memang sudah bekerja yang sekiranya memerlukan informasi atau pengetahuan mengenai data mining itu bisa menjadi peserta MOOC ini atau Massive Open Online Course. Baik, saya kira itu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah Data Mining 1. Saya berharap mahasiswa mampu memahami konsep data mining dengan baik dan benar dan mampu mengaplikasikannya pada kasus nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.